untuk anak-anakku kelas 4 sudah siap belajar bersama Ustazah? Sudah siap, bagus. Mari kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sampai dengan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masih ingat tes motivasinya Ustazah pada minggu kemarin? Masih oke, bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1. Bagus, konsentrasinya sudah bagus. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, 2. Ayo, ayo. Ya, yuk, sudah konsentrasinya sudah bagus semuanya. Bisa dimulai pelajarannya. Oke, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dalam hati, ya. Sekarang yang memimpin bergantian. Sekarang yang perempuan, yuk, siapa yang siap untuk memimpin doa? Almira. Teman-teman mengikuti doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Sofia. Yuk. Masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Tentang bacaan apa? Idhar halqi. Bagus sekali ya. Sekarang anak-anak ya belajar lebih lanjut lagi. Bacaan tajwidnya ditambah lagi sama Ustazah. Namun sebelumnya Ustazah akan mengecek kehadiran anak-anak apakah tetap seperti kemarin atau tidak ya. Sofia hadir, Takia hadir, Zahra hadir, kemudian Rifki, Imam Mahmudi, Fadil, Caca, Almira. Oke. Kemudian silakan dilihat nanti indikator pembelajarannya terlebih dahulu. Yang akan kita pelajari sekarang yakni capaiannya adalah 1. Anak-anak nantinya belajar bersama Ustazah ini diharapkan untuk bisa menyebutkan jumlah dan huruf dari bacaan ikhfa hakiki. Yang kedua, anak-anak juga mampu menjelaskan pengertian dari bacaan ikhfa hakiki. Yang ketiga, anak-anak dapat memberikan contoh bacaan ikhfa hakiki. Yang keempat, anak-anak dapat menunjukkan hukum bacaan ikhfa hakiki dalam ayat Al-Quran. Dan yang kelima, anak-anak mampu mempraktekkan atau mengimplementasikan bacaan ikhfa hakiki dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Bagus. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni sama dengan indikator yang akan kita capai bersama-sama. Tentunya tadi anak-anak sudah bisa menyebutkan hurufnya ikhfa hakiki, menyebutkan jumlahnya, bisa memberikan contohnya, bisa menunjukkan bacaan ikhfa hakiki ketika dikasih Ustazah tugas. Dan yang terakhir, anak-anak bisa mempraktekkan ketika anak-anak membaca Al-Quran. Seperti Ustazah ceritakan kemarin, kalau baca Al-Quran dengan baik dan benar, itu maka nanti 1, bacaan anak-anaknya akan fasih, lancar bacanya, fasih, suara yang keluar indah, Masya Allah. Yang laki-laki suatu saat jadi imam di masjid besar, bagus. Yang perempuan jadi imam untuk anak-anaknya kelak beberapa tahun kemudian, kan sudah jadi ibu ya. Kalau sudah jadi ibu kan punya anak. Nanti kalau jamaah dengan anaknya, ngajari anak-anaknya supaya anak-anaknya pinter karena punya ibu yang pinter. Nah, harus begitu ya.
Anaknya pinter karena punya ibu yang pinter. Ibunya pinter, anaknya juga pinter. Mau seperti itu? Mau. Oke, bagus. Ya, sekarang kita lanjutkan pembelajaran ikhfa hakiki. Ada yang sudah tahu bacaan ikhfa hakiki? Sudah, bagus. Ada yang bisa menjelaskan ikhfa hakiki itu apa? Oke, silakan jawab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, ro, za, shin, sod, tod, to, do, fa, kof, kaf. Oke. Ada yang salah enggak ya? Oh, katanya Mbak Zara ada, tapi enggak apa-apa. Beri aplaus untuk Halilillah ya. Sudah berani menjawab. Ada yang berani menjawab lagi? Ada yang berani menjawab lagi? Enggak ada? Ada yang sudah tahu lagi sebelumnya? Ada enggak? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Ikhfa menurut bahasa artinya apa di situ? Samar, bagus. Kalau hakiki artinya benar. Kira-kira ada yang tahu enggak ya samar itu bagaimana bacanya? Nyamar. Samar itu bagaimana bacanya? Mendengung. Kok mendengung? Samar itu di tengah-tengah ya. Samar itu di tengah-tengah. Jadi ada bacaan idgham, ada bacaan idgham ya di tengah-tengah. Jadi ikhfa itu di tengah-tengah antara memasukkan dan mendengung. Yo dimasukkan, yo dengung, tapi dengungnya ndak boleh lama. Hanya samar, begitu dengarnya itu sepertinya samar, masuk agak dengung saja ya di tengah-tengahnya. Oke, kalau hakiki artinya benar. Benar dalam artian bahwa hurufnya ikhfa hakiki itu benar-benar ada pada bagian dari huruf hijaiyah. Ada yang tahu jumlahnya huruf hijaiyah itu berapa? 28, bagus ya. Sekarang nanti kita kelompokkan mana yang termasuk bacaan ikhfa hakiki atau hurufnya ikhfa hakiki. Nah, tadi menurut bahasa, sekarang ikhfa hakiki menurut istilah. Apa itu ikhfa hakiki menurut istilah? Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu, yuk kita sebutkan bersama-sama. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Bagus. Bisa diulang? Bisa. Yuk, anak-anak sendiri. Ada berapa jumlah hurufnya ikhfa hakiki? 15. Sebutkan. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Bagus ya. To, do, fa, kof, kaf, 15 huruf. Sekarang kita perhatikan contohnya. Ya, lihat di situ ya. Tadi ciri-cirinya ada nun sukun atau tanwin. Ya. Jika ada nun sukun atau tanwin, tanwinnya bisa berupa fathatain, bisa berupa kasrotain, bisa berupa dhammatain, bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini. Namanya bacaan ikhfa hakiki. Ya. Coba dilihat yang tulisan berwarna merah. Ini contoh bacaan ikhfa hakiki. Wa anta hillum bihadzal balad. Anta. Ya, jadi bacanya samar itu begitu ya. Anta. Mulutnya membentuk huruf yang setelahnya nun sukun atau tanwinnya. Jadi anta, karena bertemu ta, maka hurufnya membentuk, mulutnya membentuk huruf ta. Anta. Nah, begitu ya. Sebabnya apa kalau begitu? Contoh nomor 1. Nun sukun bertemu ta. Bagus. Sekarang contoh yang kedua.
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sebabnya apa ya? Nun sukun bertemu sin. Bagus ya. Contoh yang ketiga, au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Ada berapa bacaan Pak Hakiki di situ? Dua. Bagus. Sekarang yang pertama, sebabnya apa? Domaten bertemu fa, pinter. Kemudian yang kedua, kasrotain bertemu gal, pinter ya. Sekarang contoh yang terakhir, yatimau dza maqrabah. Sebabnya apa contoh yang terakhir? Bagus, fathatan bertemu dal. Sudah bisa dipahami bacaan Ifa Hakiki di sini? Sudah bisa. Ada berapa tadi hurufnya Ifa Hakiki? 5. Sudah hafal semuanya 15 huruf itu? Sudah pinter sekali. Coba membentuk kelompok seperti yang kemarin. Yuk, cari bacaan Ifa Hakikinya di dalam surat tersebut. Nah, yuk. Mas Fadil aja yang ke sini, Mas Aprod. Nah, Mas Fadil aja yang ke sini. Nah, Mas Nio balik. Nah, sini. Disuruh Mas Nio. Oke, yuk digaris bawahi, cari bacaan Ifa Hakikinya ya. Yuk, cari bacaan Ifa Hakikinya. Sudah, oke. Kelompok berapa yang sudah? 2. Kelompok 2 bisa menyebutkan mana bacaan Ifa Hakikinya? Bagus. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sebabnya apa? Fathatain bertemu fa. Ada lagi? Ada yang mana? Bagus. Wa wajadaka dhallan fahada. Apa bertemu apa sebabnya? Fathatain bertemu fa. Masih ada lagi? Bagus. Wa wajadaka ailan fa'auna. Bagus ya. Sebabnya apa? Fathatain bertemu fa. Oke, kelompok 2 sudah berhasil menemukan bacaan Ifa Hakiki. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ada lagi? Ada. Siapa dulu kelompoknya? Antara kelompok 1 apa kelompok 3? Kelompok 3. Bagus, sebutkan. Ayo, mana yang termasuk bacaan Ifa Hakikinya? Fa'amma man taqulat mawazinu. Pinter. Apa sebabnya? Nun sukun bertemu fa. Bagus. Tinggal kelompok 1. Sudah menemukan bacaan Ifa Hakikinya? Sudah. Oke. Mana bacanya? Fi lailatil. Bagus. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Oke, sebabnya apa, Nak? Ayo, sebabnya apa? Bertemu apa? Nun sukun bertemu za. Bagus. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kembali. Masing-masing kelompok sudah menemukan atau sudah bisa menunjukkan di dalam surat atau ayat dalam Al-Quran bacaan Ifa Hakikinya ya. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Berarti anak-anak sudah paham terhadap materi yang disampaikan Ustazah pada siang hari ini. Mari kita simpulkan bersama. Pelajaran kita hari ini adalah tentang bacaan apa? Ifa Hakiki ya. Apa Ifa Hakiki itu? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu ta, tha, za, sin, shin,
shod, bod, to, do, fa. Bagus ya. Ada berapa jumlahnya Ifah Hakiki tadi? 15. Bagaimana bunyi bacaan Ifah Hakiki? Samar-samar antara mendengung dan memasukkan ya. Oke, bagus anak-anak, tetap semangat belajar ya. Harus tetap kita ulang-ulang sampai benar-benar matang pelajarannya sehingga kita tidak lupa dalam pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Ada beberapa penilaian yang nanti akan dinilai ustazah. Untuk kriteria penilaiannya sudah disampaikan ustazah pada minggu kemarin.